dan Allah hanya akan memberikan amanah kepada orang yang Allah nilai akan sanggup untuk memikul amanah tersebut. Betapa banyak suami istri yang ada di muka bumi ini yang ingin sekali punya anak, tapi Allah tidak memberikan amanah anak itu kepada mereka. Karena Allah Maha Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayah bunda, para pemirsa Halqa Kids yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang menyatakan faqidus syai' la yutihi lil ghair. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberi kepada orang lain. Maka jika sebagai orang tua kita ingin memiliki anak yang kuat dari segi akidahnya, yang kokoh keimanannya, maka kita harus terlebih dahulu mempelajari, memahami akidah yang benar. Karena hanya dengan cara yang seperti itulah kita akan mampu memahamkan anak kita akidah yang benar tersebut dan menanamkan serta menguatkan akidah dari anak-anak kita. Yang kedua, dalam upaya orang tua untuk menanamkan akidah yang benar kepada anak-anaknya, itu mesti dilakukan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Jangan dilakukan dengan pemaksaan dan kemarahan. Pernah suatu waktu Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an. Kemudian salah seorang sahabat yang melihat hal tersebut, namanya Aqra bin Habis, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, saya punya 10 orang anak dan saya tidak pernah mencium satu pun di antara anak saya itu." Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak bisa menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Artinya orang tua mesti memberikan pemahaman terhadap anak tersebut dalam masalah akidah, tapi lakukanlah itu dengan cinta. Tanamkanlah akidah dengan rasa cinta. Orang tua juga membantu anak untuk menstimulasi pertumbuhan psikologis dan juga kognitif dari anak tersebut. Nah, sebaliknya yang ketiga, jangan melakukan itu dengan penuh kemarahan dan amarah atau pemaksaan. Orang tua bukan berarti tidak boleh marah, karena marah itu adalah sesuatu yang menjadi tabiat manusia. Tapi bagaimanapun juga orang tua harus jujur. Ketika ia marah dan kemarahan itu ternyata tidak proporsional, tidak dilakukan dengan alasan yang benar, maka orang tua harus jujur mengakui kesalahannya dan meminta maaf dengan tulus pada anak, setelah terlebih dahulu tentu saja meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengontrol kemarahan dari orang tua, maka paling tidak ada 3 hal yang bisa kita lakukan. 1, ketika orang tua hendak marah, maka ingatlah, anak itu adalah amanahnya Allah, dan Allah hanya akan memberikan amanah kepada orang yang Allah nilai akan sanggup untuk memikul amanah tersebut. Betapa banyak suami istri yang ada di muka bumi ini yang ingin sekali punya anak, tapi Allah tidak memberikan amanah anak itu kepada mereka. Karena Allah Maha Tahu siapa yang akan sanggup memikul amanah yang berupa anak. Ayah bunda dipilih oleh Allah untuk menjadi orang tua, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menilai ayah bunda kita semua sebagai orang yang akan sanggup memikul amanah itu. Maka terimalah amanah Allah dengan penuh rasa syukur dan sukacita, jangan dengan kemarahan. Kemudian yang kedua, ketika hendak marah, ingatlah bahwa anak bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimanapun menjengkelkannya seorang anak, kalau orang tua meyakini hal tersebut, maka dia tidak akan jadi marah. Dia akan jadikan itu semua sebagai ladang amal, yang bisa mendatangkan keridhaan Allah dan membawanya masuk ke dalam surga Allah SWT. Lalu kemudian yang ketiga, orang tua mesti menyadari bahwa
anak tersebut bisa jadi kelak di kemudian hari justru akan menjadi anak yang akan membawa perubahan besar untuk peradaban di dunia, secara khusus untuk agama Islam dan untuk umat Islam. Maka perkuatlah akidah anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dipilih oleh Allah SWT sebagai anak yang akan mendatangkan kejayaan bagi agamanya dan bagi umat Islam di kemudian hari. Dengan mengingat itu semua, maka orang tua akan jauh lebih sabar untuk mendidik anak-anaknya, menanamkan akidah dengan sepenuh rasa cinta. Demikian, semoga kita semua bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.